Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? 74. Oh, 74 belum? Ini kita pertemuan udah 20 ya, Pak? Aturan udah selesai. Ini baru hari ini 21. Aturan udah selesai nih. Ini udah baru 74 Mas ini. Aturan 71 udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 74. Ya, kita langsung saja, Pak ya. Ini. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Qasat kemudian, qasat artinya telah keras. Qasat artinya qaswah. Jadi kalimat ini, qasat ini dengan qaswah yang bawahnya ini satu kata. Qasat dengan apa? Qaswah. Itu satu kata. Qaswah artinya mengeras atau telah keras. Summa qasat, kemudian urutannya begini, Pak. Kemudian qulubukum, hati kalian, qasat telah mengeras. Kemudian hati kalian telah mengeras, mimba didalika, dari sesudah dalika itu. Mimba didalika, dari sesudah itu. Saya ulangi. Kemudian hati kalian mengeras dari sesudah itu. Ba'di artinya apa? Sesudah.
Dalika itu, ya. Kemudian ini urutan penerjemahannya. Kemudian hati kalian mengeras dari sesudah itu. Fahia ada dua kata, yaitu fa dan hiya. Fa lalu atau maka, hiya iya. Iya yang dimaksud apa, Pak? Hiya yang dimaksud ini adalah hati. Ya, hati yang ini, qulubukum. Fahia maka hati itu kal hijaroti seperti batu. Kal hijaroh seperti apa? Batu. Hijaroti, hajar, hajar aswad, hajar. Artinya apa? Batu. Au atau asyaddu qaswatan. Asyaddu sangat, asyaddu itu bermakna apa? Sangat. Qaswatan, qaswah artinya keras, atau sangat apa? Sangat keras. Sangat keras dibandingkan apa? Batu. Jadi urutannya begini. Kemudian hati kalian telah mengeras dari sesudah itu. Lalu atau maka iya hati kalian itu kal hijaroti seperti batu, atau lebih keras daripada batu. Kalau batu yang keras zatnya memang batu itu ya keras. Tapi kalau hati zatnya, bendanya enggak keras, Pak. Nah, ini hanya bahasa kiasan. Makanya kalau hati ada yang namanya hati yang lunak, ada hati yang keras. Gitu. Nah, terus diperbandingkan. Kalau yang kerasnya itu batu, bagaimana? Wa inna, apa inna artinya? Dan sesungguhnya minal hijaroti, dari al hijarah apa? Batu. Sesungguhnya dari bebatuan itu lama yatafajjaru minhul anhar. Lama, berapa kata lama? Dua kata, yaitu la dan ma. Kalau kalimat la maka bermakna sungguh. La bermakna apa? Sungguh. Sesungguhnya dari bebatuan itu sungguh yatafajjaru. Apa yatafajjaru? Sungguh memancar, mengalir. Minhu darinya, dari apa yang mengalir itu, al-anharu, sungai-sungai. Maksudnya ini membandingkan antara hati dengan batu. Kalau hati yang keras dengan hati yang lunak. Nah, perbandingannya bagaimana? Kalau dari al-hijaroti, bebatuan itu, dia bisa memancarkan sungai. Artinya dia bisa memberikan kesempatan air lewat. Sekeras-kerasnya batu masih membolehkan sesuatu yang cair lewat. Maksudnya apa, Pak? Sekeras-kerasnya batu, dia masih toleran sesuatu yang mencair, sesuatu yang lunak lewat.
Makanya hati itu ya faida soluhat soluhat jasada kullu. Apabila hatinya baik, maka semuanya akan ikut baik. Faida fasadat, apabila hati itu buruk, ya fasadat jasada kullu, maka jasadnya akan ikut buruk. Ala wahyal qalbu, itu yang dinamakan apa? Hati. Ya. Iya, maksudnya gini, apa yang keluar dari lisan kita menggambarkan isi hati. Orang bisa orang bisa ngomong begini, saya ikhlas, ikhlas bener Pak, saya ikhlas. Hati siapa yang tahu? Kalau lisan bisa ngomong apa Pak? Bisa ngomong ikhlas, tapi hati, Pak mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Ya, saya maafin. Hati siapa yang tahu? Itu. Artinya, apa yang ada di dalam hati ketika dikeluarkan melalui lisan belum tentu sama. Itu kalau hati sedang apa? Keras. Hati sedang keras. Ya. Nah, sekeras-kerasnya hati kalah dengan sekeras-kerasnya batu. Batu saja walaupun keras, dia masih bisa mempersilahkan air yang lewat. Itu ya Pak. Artinya ini kan tadi membicarakan tentang hati yang keras. Wa inna minha, kita perhatikan wa inna minal hijaroti, ya, dengan wa inna minha sama tidak Pak? Nah, nanti ada kalimat ha ini yang dimaksud ya al-hijarah ini, karena ada tak marbutohnya ini. Wa inna minha, dan sesungguhnya dari ha, berarti apa? Ha apa? Al-hijarah. Jadi minha itu maksudnya minal hijaroti. Jadi ha yang ini itu kata ganti dari kalimat apa? Al-hijarah ini. Jadi sesungguhnya dan sesungguhnya darinya, maksudnya darinya itu apa? Dari batu itu lama, tadi apa artinya lama? Sungguh, ya syakkoku, dia terbelah, ya syakkoku, terbelah. Fayakhruju, lalu ia keluar, lalu keluarlah minhu darinya, dari sesuatu yang terbelah tadi, mengeluarkan apa? Al-ma'u, air. Sesungguhnya darinya, dari batu itu, maksudnya sesungguhnya batu itu bisa membelah, bisa terbelah. Fayakhruju minhul ma', lalu air itu bisa lewat, bisa keluar dari batu itu. Ini kan membandingkan antara batu dengan air Pak. Menang mana Pak? Batu dengan air. Ya Pak ya. Pernah dengar gak cerita ada seorang ulama besar? Kenapa disebut sebagai Ibnu Hajar? Ulama hebat tuh Pak, pengarang Fathul Bari. Orang yang sukses menafsirkan atau mensarai kitab Sahih Bukhari, namanya apa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, ya kan ya? Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar? Ibnu anak, Hajar batu, anak batu. Ya kan? Itu ternyata kenapa dia sangat bangga disebut sebagai Ibnu Hajar? Karena salah satu alasannya diantara dia pernah melihat, dia pernah lewat di suatu pergunungan, melihat ada batu yang tadinya bulat berubah menjadi cekung Pak, dekok istilahnya, karena ketetesan apa? Ketetesan air. Itu terus dalam pikiran beliau, batu yang segini kerasnya
Ketika tertimpa air sedikit demi sedikit tetapi terus menerus, batu akan kalah. Ini pikiran kita, akal pikiran kita, hati kita kena kena pelajaran terus menerus, masa nggak bisa? Bisa ya Pak? Kenapa kok sulit? Ya karena kita menghindar dari tetesan air itu. Coba kalau ditetesin terus, ketetesan air terus, lama kelamaan akan apa? Akan kena Pak. Gitu. Ya ini maksudnya sesuatu yang keras saja bisa bisa kalah dengan benda yang cair. Ini kan terus kemudian apalagi kita, hati kita, mosok dinasihati terus menerus, mosok nggak kena gitu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya, batu saja bisa terbelah gara-gara ada air mau lewat, ada gara-gara air mau mancar. Nih, siapa yang menggerakkan? Misalnya ada sumberan mata air, nggak bisa keluar airnya. Siapa yang menggerakkan batu itu bisa menggeser sedikit sehingga air itu bisa nyumber? Itu kalau nggak dia taat kepada Allah nggak mungkin, Pak. Makanya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi semua sabbaha lillah, bertasbih kepada Allah. Nah, bertasbih itu apa? Taat, tunduk patuh kepada Allah. Tuh. Tapi ini Ustaz, gambaran batu yang dikena panas, ketetes itu mungkin bisa terbelah ya? Terbelah. Tapi kalau batu itu terendam di air, kuat itu? Kuat. Berarti yang membuat kuat apa? Ya. Air. Karena dia nggak ada proses perubahan panas dingin mungkin loh ya. Ya itu penjelasan secara ilmiahnya. Itu bisa dianalogikan. Ya berarti apa? Analoginya apa Pak? Ya, karena kalau adem terus kan batu di gunung itu kan ada yang besar, Gudem, di laut besar. Dia nggak pecah. Nggak pecah, malah kuat. Karena saya mainnya dulu di sungai, lantas gitu kan. Iya. Nah sekarang berarti yang membuat kuat adalah apa? Air. Berarti air itu sumber kehidupan. Sampai batu saja merasakan dia bisa kuat karena ada air. Nah, artinya ini kan analogi ya Pak, analogi membandingkan batu yang sekeras itu saja bisa lunak. Lunak itu dalam arti dia bisa kalah dengan sesuatu yang cair, dia bisa turun dari gunung. Ya Pak ya, turun dari gunung gara-gara ada api mau nyembur itu. Siapa yang bisa mengangkat batu yang di dalam gunung kemudian dia bisa nyembur ke atas? Nah ini, nah terus wa inna minha, ini sama dengan yang ini. Wa inna minha berarti apa? Dan sesungguhnya minha, darinya. Darinya berarti apa? Dari apa? Al-hijarah. Dan sesungguhnya darinya lama sungguh apa yang, atau sungguh yahbitu, ia turun, yahbit turun, min khosyatillahi, dari takut kepada Allah. Khosyah, takut karena ketaatan. Sesungguhnya batu itu, di antara batu itu ada yang turun, entah turun dari gunung atau turun dari mana, itu min khosyatillahi, dari ketakutan kepada Allah. Berarti apa? Batu saja yang kata kita, batu itu benda mati apa hidup? Kalau kata kita batu saja dikatakan sebagai benda mati, itu pun dia masih taat kepada Allah. Bertasbih itu maksudnya apa? Taat.
Nah, ini min khosyatillah. Apalagi kita yang disebut sebagai makhluk hidup itu. Wa mawwahu, dan tidaklah Allah bighafilin. Jadi ma di sini artinya tidaklah. Kenapa diartikan tidak? Karena ada bi. Ini ada bi yang ini. Dan tidaklah Allah bighafilin, ghafil, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Terjemahnya berarti Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ulangi ya Pak, bareng-bareng ya. Ya. Summa qasat qulubukum, kemudian hati kalian telah keras. Mimba didzalika, dari sesudah itu. Fahiyya, maka ia kal hijarati, seperti batu, au asyaddu qaswatan, atau lebih keras. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari bebatuan itu, lama yatafajjaru, sungguh ia memancarkan, minhu, darinya, al-anharu, sungai-sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya darinya, dari batu itu, lama, sungguh, yashaqqaqu, dia membelah, fayakhruju, lalu atau maka ia keluar, minhu, darinya, apa yang keluar, al-ma'u, air. Ini dalam penerjemahannya al-ma'u boleh didahulukan, maka air keluar darinya. Wa inna minha, dan sesungguhnya darinya, dari bebatuan itu, lama yahbitu min khosyatillah, sungguh ia turun, min khosyatillahi, dari rasa takut kepada Allah. Wa mawwahu bighafilin, dan tidaklah Allah lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Saya ulangi lagi dari summa qasat, langsung terjemahnya sambil ngikutin ya Pak, bareng-bareng. Kemudian hati kalian telah mengeras dari sesudah itu, maka atau lalu ia seperti batu, atau lebih keras, ya, atau lebih keras daripada batu. Dan sesungguhnya dari, atau sesungguhnya dari bebatuan itu, sungguh ia memancarkan sungai-sungai darinya. Dan sesungguhnya darinya, dari batu itu, sungguh ia membelah, lalu air keluar darinya. Dan sesungguhnya dari bebatuan itu, sungguh ia turun, ya, turun karena apa? Min khosyatillahi, dari ketakutannya kepada Allah. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Makanya ini kaitannya tentang apa? Tetap apa ya, kaitannya tentang orang-orang Yahudi yang tetap apa ya? Apa? Bisa mengetahui dari apa yang ada. Itu kalau tidak ada ma-nya, kalau tidak ada kalimat tidak. Ghafil itu artinya lupa, ghafala. Allah tidak akan lupa dari apa yang kalian kerjakan. Kalau tidak ada kalimat ma, Allah mengetahui dari apa-apa yang kalian kerjakan. Allah tidak mungkin ghafil. Maka apa? Penjelasan kalimat ghafil itu nanti adanya di surat di ayat kursi. La ta'khuduhu sinatu wala naum wala, dan seterusnya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Allah tidak merasa capek, akan selalu memantau, ya. La ya'udhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Itu penjelasan tentang kalimat ghafil. Allah tidak mungkin mempunyai sifat lalai.
Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 75. Gitu. Afatat mauna, ayat 75 ya. Maka apakah tatmauna kalian ingin, kalian menginginkan. Kaliannya itu dari kalimat, dari mana? Dari kalimat tak, taknya ini Pak, sama wawunun. Tak wawunun. Ini kan kata kerja. Kata kerja itu kan fi'il ya Pak ya. Nah, fi'il itu begini penjelasannya. Nah, kata kerja atau fi'il itu kan dimulai dengan huruf anita. Apa Pak? A, ni, terus kemudian terakhir ta. Ya, kata kerja itu dimulai dengan huruf anita. Hamzah, non, ya, sama ta. Gitu ya Pak. Contohnya apa? Contoh. Misalnya ada kalimat a'lamu. Berarti diawali dengan kata apa? Dengan huruf apa? A. Ya Pak ya. Terus kemudian A-nya ini saya ganti dengan na, dengan nun. Berarti na, ain, lam, sama mim. Na, lamu. Ini nanya ini. Nanya yang saya garis bawahi saya ganti dengan ya. Berarti apa? Ya, lamu. Dia, ya, lamu. Ya-nya ini saya ganti dengan ta, menjadi ta'lamu. Ta'lamu. Nah, kalimat yang berawalan anita itu mempunyai makna. Kalau a berarti bermakna aku, kalau na berarti bermakna kami, kalau ya berarti bermakna apa? Dia. Kalau ta berarti bermakna apa? Kamu. Berarti kalau mengetahui berarti artinya apa? A'lamu, aku mengetahui. Na'lamu, kami mengetahui. Ya'lamu, dia mengetahui. Ta'lamu, kamu mengetahui. Khusus yang ketiga dan keempat, khusus yang dia sama kamu, ketika ditambahi wawunun, betul, wawunun, maka berubah maknanya. Dia berarti mereka. Kamu wawunun berarti apa? Kalian. Itu ya Pak. Berarti gimana? Ya lamuna, mereka mengetahui. Tak lamuna, kalian mengetahui. Paham ya Pak? Wah, bener Pak. Baru sekali loh Pak. Baru sekali saya jelasin langsung paham, hebat ya. Kaget saya. Baru sekali dijelasin langsung paham, hebat. Kalau K, Oh itu beda lagi. Ini yang ini dulu. Ya.
Nah, dalam praktek ayat yang tadi, afatatma'una berarti berawalan apa? Berawalan ta, huruf terakhir wawu nun, berarti yang ini. Kalau toma'a itu artinya menghendaki, berarti apa? Tatma'una, kalian kehendaki. Berarti kaliannya dari mana, Pak? Berawalan ta, berakhiran wawu nunnya. Contoh kalimat tatma'una. Misalnya tatma'una. Berarti kalimat ini diawali dengan apa? Dengan ta, diakhiri dengan wawu nun. Maka kalimat ini adalah pelakunya adalah antum. Apa, Pak? Apa antum itu? Kamu sekalian, berarti kalian. Kalau toma'a ya jamak. Toma'a artinya menghendaki, berarti tinggal digabung. Kalian menghendaki. Misalnya ada lagi kalimat ta'kulu ditambahi wawu nun. Bacaannya apa nih? Ta'kuluna. Berarti awalannya apa? Huruf ini. Kalimat ini diawali dengan ta, berarti kamu. Ada wawu nunnya, berarti jamak kalian. Akala berarti makan. Ta'kuluna, kalian makan. Nah, ini namanya kata kerja. Berkata. Nah, itu nanti bentuknya adalah bentuk kata perintah. Ini kan yang misalnya ada kalimat ta, kof, kul ditambahi wawu nun. Takuluna. Nah, berawalan ta berarti pelakunya kamu, gitu ya Pak. Karena ada wawu nun, maka kamunya jamak. Iya. Kulu artinya berkata, berarti apa? Takuluna, kalian berkata. Ini namanya kata kerja. Kata kerja. Ya. Memang saya tahu yang ditanyakan pasti yang ini. Ada kalimat kul, ada kalimat kul. Nah, Bapak bisa membedakan bacaan ini. Kul yang ini katakanlah, kul yang ini makanlah. Bisa nggak membedakan bacaan dua kalimat ini? Ini pakai qaf, ya. Ini qafnya di pangkal sini nih, di pangkal lidah. Kalau k agak ke tengah, k biasa. Kalau u agak ke bawah, lisan tapi ke bawah. Ya. Ya, jadi kita harus bisa membedakan tentang apa nih makhorijul huruf antara huruf o sama k. Kalau ini bunyinya kul, kalau ini kul biasa. Kul huwallahu ahad, katakanlah. Kalau kul, makanlah. Jadi jangan, berarti apa? Maksudnya jangan sampai kita salah baca. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Makanlah, makanlah dia.
Ah, itu namanya lagom, Pak. Lagom. Kadang-kadang kita mengucapkannya susah. Gitu. Nah, nah, itu karena lagom kita kadang-kadang susah. Apalagi kalau udah seorang ustadz kok bisa sabar ngajarin aki-aki baca Quran, top, udah. Iya, diajarin, Mbah, ini namanya ha, ka. Karena ngucapin ha itu susah. Itu. Kadang-kadang ngucapin ha berubah jadi ka. Alhamdu menjadi alkamdu. Itu kadang-kadang mah susah namanya ngucapin. Nah, model yang kayak begitu itu ternyata dari dulu sudah ada. Makanya muncullah namanya kiroat. Bapak tahu kan kiroat? Ada kiroat sab'ah itu, Pak. Memang belajar kiroat sab'ah itu sulit karena harus kadang-kadang kalau kita dengar orang Mesir, Yaman dengan Indonesia kadang-kadang beda. Ada surat namanya surat Al-Ahqaf. Coba ya, Ahqaf. Itu kalau orang Mesir, orang Yaman ngomong mesti Al-Ahqaf pakai ghain. Gitu. Beda memang kadang-kadang sulit. Maka dari itu Habib Umar itu Ahqaf, padahal tulisannya Ahqaf. Bukan ghain tapi pakai Q, pakai qaf. Wah, kadang-kadang pengucapan itu memang susah. Iya. Makanya muncul dalam Al-Quran ada bacaan imalah, wadduha menjadi wadduhe, majroha menjadi majreha. Itu kan salah satu diantaranya yaitu. Nah, itu tidak, itu kita harus banyak ilmu tentang itu. Jangan sampai kita nggak tahu ilmunya berani menyalahkan orang, itu yang salah. Terus tahu ilmunya dulu. Ya ini yang tadi ya. Kita coba ke kalimat yang tadi. Ini kita sudah bisa ini. Nah, tatma'una karena berawalan ta, berakhiran wawunun, maka pelakunya adalah kalian. Makanya dari mana Pak? Maka. Fa-nya ini ya. Maka apakah tatma'una kalian menginginkan an supaya yu'minu mereka beriman lakum, ayo apa artinya lakum? Pada kalian, betul. Wa dan qad sungguh, betul. Karena adalah fariqun segolongan minhum, dua kata, dari mereka, betul. Yasma'una, ayo, nah ini juga begitu kalimat yasmaun. Perhatikan Pak, kalimat yasmaun. Ah betul, ini diawali dengan ya, berarti dia, gitu ya. Oh ada wawunon, berarti dianya jamak, berarti apa? Hum, yaitu mereka. Hurufnya aslinya cuma 3 ini, sin, mim, sama ain. Sami'a artinya apa? Mendengar. Berarti kalau pelakunya mereka, yasma'una, mereka mendengar. Mendengarkan boleh. Dan sungguh segolongan di antara mereka ada yang mereka mendengarkan kalamallahi, kalam Allah. Mereka mendengarkan firman Allah, summa kemudian yuharrifuna. Ini juga sama kayak tadi, berawalan yu atau ya, ini huruf terakhir wawun nun, berarti apa? Mereka. Yuharrifuna, mereka mengubah hu-nya. Hu iya, mengubah apa Pak? Nya itu apa? Yang dimaksudnya apa? Mengubah apa? Mengubah apa?
Kalamullah nih. Hu yang dimaksud ini adalah kalamullah. Berarti apa, Pak? Mereka mendengarkan kalam Allah, kemudian mereka berani apa? Mengubahnya. Min, artinya apa min? Dari, ba'di, sesudah, ma, apa-apa, aqaluhu. Apa aqalu? Akal maksudnya apa? Berpikir. Dari sesudah apa-apa yang mereka telah memikirkannya, wahum ya'lamun, dan mereka ya'lamun. Nah ini juga sama, ya'lamun berawalan ya, berarti dia. Ternyata ada wawun nun, berarti dianya jamak, yaitu mereka. Huruf aslinya itu alima, ain, lam sama mim. Berarti apa? Ilmu. Itu artinya mengetahui. Ilmi sama. Hah? Hum mereka. Iya, jadi misalnya ada soal begini, Pak. Ada soal misalnya. Ada kalimat ya'lamu. Maka di sini ada kalimat yang mendahului atau domir misalnya. Pilihannya antara huwa atau hum. Yang mana, Pak? Yang cocok dengan ini. Hum ya'lamu atau huwa ya'lamu? Yang mana? Huwa. Jadi yang nanti ini nanti dipindahkan ke sini. Kenapa kok huwa? Karena di sini hanya diawali dengan ya tanpa wawun nun. Ya, Pak ya? Tunggal. Misalnya, mim ini saya tambahi wawu sama nun. Maka kalimat yang cocok huwa atau hum? Hum ya'lamuna. Nah, kenapa kok hum? Karena di sini ada ya, di sini ada wawu nunnya. Iya. Oh iya, jadi begini. Karena kita sedang belajar, maka ketika kita menerjemahkan kalimat kata kerja, pelakunya harus kita munculkan. Nanti kalau Bapak lihat di Quran terjemah, kalimat mereka itu sudah nggak ada lagi. Ini ya artinya mengetahui, ini juga artinya mengetahui. Terus kemudian ada kalimat misalnya ini ilmun juga artinya mengetahui. Nggak ada tuh perbedaan antara kalian, kamu, itu nggak ada. Tapi karena kita sedang belajar, kita harus tahu perbedaannya. Gitu ya, Pak? Maksudnya tahu ya, maksudnya gitu ya. Jadi kenapa kalimat ya'lamun, sebenarnya terjemahnya kalimat ya'lamun mah tahu gitu aja, mengetahui gitu saja. Tapi karena dalam bahasa Arab itu kalimat mengetahui itu kan kata kerja. Nah ternyata kata kerja itu sudah include berikut pelakunya. Kalau ada kata kerja pasti ada yang mengerjakan. Itu kalau bahasa Arab begitu, Pak. Kalau saya mengatakan makan, pasti ada siapa yang makan. Berjalan, pasti ada yang berjalan.
Apakah dia, apakah kamu, apakah mereka, apakah kalian, pasti ada. Nah, dalam bahasa Arab itu ketika ada kata kerja itu sudah termasuk pelakunya. Nah, karena kita sedang belajar, maka saya selalu menerjemahkan. Misalnya kayak begini, kalimat ini kalau tanpa hum sekalipun, tetap saya menerjemahkan ya'lamuna, mereka mengetahui. Gitu Pak. Karena supaya kita tahu, oh ya wawunun ini adalah menandakan kalau pelakunya adalah mereka. Gitu. Nah, nanti anunya di sini nih. Kalau ini fi'il madhi. Ya. Misalnya. Coba perhatikan, Pak. Kalimat ini sama ini sama tidak? Ini 1, 2, 3 sama-sama apa? Sama-sama ya wawunun. Ini ada ya wawunun, ini ya wawunun. Tapi antar ketiganya tidak semua didahului dengan apa? Hum, betul tidak? Iya, gitu maksudnya. Jadi adanya hum atau tidak tetap menandakan kalau ketiga kalimat ini pelakunya adalah mereka. Tapi itu kalau wawun sama-sama hum ya sementara itu. Kalau ya, karena nanti ya-nya bisa berubah jadi tak lamuna, kalian berubah. Bedanya apa Pak? Mereka dengan kalian? Kalau kalian itu, Bedanya apa? Kalian sama mereka? kalau kalian itu berada apa? Berarti orang kedua, Mereka orang ketiga, gitu ya. Jadi kita harus tahu. Jadi nggak mungkin Pak, di sini ada hum, terus di sini wahum tak lamun, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. ini penekanan ya, wahum yang lamun. Betul. Nah, itu nanti itu permasalahan nanti ada di jumlah. Jumlah itu maksudnya susunan kosakata. Ya, susunan kosakata. Nah, itu nggak mungkin. Awal wahum tak lamun itu nggak mungkin. Pasti ya lamun. Itu yang menandakan bahwa Al-Quran ini Pak nggak bisa dirubah-rubah, itu nggak bisa. Kita salah ya gitu. Ya, pasti kitanya yang salah. Misalnya gini, mimba dima aqaluhu wa hum ta'lamun. Pasti gurunya salah. Kita bingung salahnya di mana. Ma aqaluhu wa hum ta'lamun. Salah. Dia tahu rumusnya. Ayo gurunya tahu rumusnya. Setelah hum kok tak, itu nggak mungkin. Kalau kita baca hafalan di depan. Pasti ya. Terus muridnya ngeyel, Pak Ustadz, ini awalannya tak. Oh, berarti tulisannya yang salah. Atau hafalan kita yang salah. Makanya Pak, orang kalau sudah ngerti tentang ilmu nahwu shorof itu ya, itu dengar orang baca salah itu udah terasa, dek salah, gitu. Orang harok, apalagi kayak gini, harokat aja, ya harokat aja. Yasmauna kalamawahu, itu aja udah dirasa, itu sudah terasa, pasti salah. Gitu. Ini nih, lafal hi-nya ini loh, hi-nya ini. Gitu. Bapak baca, yasmauna kalamawahu. Loh. Ini kalau kenapa ngalahnya jawabannya itu yang di atas tuh alif separuh yang di atas tuh jadi Kemana ini? Oh, ini mau penulisan. Ini menandakan kalau la-nya ini bacanya panjang. ada yang memang alif separuh yang atas Ada penulisannya lam alif ada. Itu penulisan. Sama dengan ini kan. Ada yang harokatnya bulatnya terbalik. Ada. Ya, kalau lafal Allah walaupun harokatnya miring, tetap semuanya ulama sepakat dibacanya panjang. Ya, ya, betul. Jadi
Nanti penjelasannya begini. Kalimat kalamullah ini dua kata yang jadi satu. Mereka mendengar firman Allah. Ya. Itu firman Allah itu dua kata yang maknanya jadi satu. Sama kayak misalnya gini, masjid itu adalah Baitullah. Baitullah itu kan dua kata, Baitun dan Allah. Nah, lafal yang kedua dari kalimat majmu' ini selalu dibaca kasroh, nggak mungkin dibaca doma. Udah rumusnya memang begitu. Ada kata majmu' nih Pak, Baitur Rahman misalnya gitu ya. Itu kalau ditanya kalimat Ar-Rahman itu aslinya Ar-Rahmanu apa Ar-Rahmani? Pasti Ar-Rahmani. Nah, itu dalam istilahnya namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu dibaca jar, selalu dibaca kasroh. Itu ada rumusnya. Makanya walaupun ini misalnya kok harokatnya hilang, tetap ini dibaca hi. Kok ada orang yang berani-berani ngerubah, misalnya dibaca sukun misalnya, tetap yang denger itu tetap terasa loh. Wong itu mudhof ilaih kok dibaca sukun, kan nggak mungkin. Itu maksudnya walaupun kita ketemu sama kayak min ba'di, ada min pasti akhirnya kasroh kayak gitu-gitu Pak. Jadi huruf kata terakhirnya, iya, kata terakhirnya kasroh. Abdur Rahman misalnya, Abdun Ar-Rahman, ya kan? Nah Ar-Rahman kan yang kedua, mesti Ar-Rahmani. Iya. Iya kan, itu kan baca kita diwakofkan kan. Kalau nggak diwakofkan, kalau kita sedang belajar dulu Pak, kalau saya belajar membaca kitab dengan cara diwakofkan itu diomelin sama guru saya. Karena apa? Membaca diwakofkan itu kalau sudah bisa, kalau lagi belajar nggak boleh. Ah itu, karena kuncinya ada di situ, paham dan enggaknya seseorang. Adanya di harokat-harokat terakhir. Farikun, yasmauna, kalama, Allahi. Ini harus jelas. Itu. Kalau misalnya disukunkan, berarti kan kita nggak tahu. Itu udah sama aja kayak orang ngeles, ya, supaya nggak ketahuan kesalahannya, samar akhirnya. Ketika orang lagi belajar dulu waktu di pondok itu belajar nggak boleh benar-benar diomelin sama, iya. Nah, ketika kita sedang khotib, terkadang diwakof-wakofkan. Kenapa? Ya itu. Itu. Jelas. Itu. Kalau rapi, kalau firman bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Arab kalam. Ya, istilah kalam ini kan kalimat yang bisa berfaedah, yang bisa dipahami. Hah? Istilah kalam itu adalah firman Allah, itu istilah. Firman kan bahasa Indonesia, bahasa Arab kan ada firman kan? Nggak ada, kalam. Kalam itu apa? Lafdun mufidun, lafadz yang bisa dipahami, itu namanya kalam. Makanya ayat-ayat Quran namanya wahyu disebut kalamullah, karena pasti bisa dipahami. Jadi kalam Allah itu yang kalau bahasa Indonesia kita apa? Perkataan Allah bukan tulisan Allah kan ditulis kata apa di Indonesia gitu ya. Iya, diterjemahkan perkataan Allah pun masih kurang lengkap. Karena kalau kita ngomong perkataan itu pasti berupa suara. Padahal tidak semua berupa suara. Padahal wahyu itu bukan suara. Allah tidak bersuara kok. Lebih tepatnya wahyu Allah aja. Wahyu, firman itu lebih tepat. Makanya Allah berfirman. Tetap bahasa Arabnya kola. Iya. Kalau Pak Henry kola, Pak Henry berarti Pak Henry berkata.
Coba ya. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Muhammad bersabda. Qala Allah Ta'ala berarti apa? Allah berfirman. Tetap bahasa Arabnya qala. Asal jangan kolak aja. Hah? Tergantung siapa yang berbicara. Asal jangan kolak aja. Kolak beda lagi. Bukan Coca-Cola. Iya. Itu. Makanya kadang-kadang kita mengambil jalur aman. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan ya kalam Allah gitu aja. Karena dalam bahasa Indonesia pun itu sudah bisa dipahami. Saya kan bahasa ini kalau Allah muslimah itu berarti saya salah. Iya. Karena ya dilepas diwaso tapi ngaji suku. Iya. Kalau Allah Kalamallahi. Pembacaan doa itu kan kadang-kadang disebutkan Ya nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi diwakafkan, disukunkan, itu sesuatu yang diperbolehkan, Pak. Ya, kayak contohnya ya kayak kita baca doa tadi. Kayak ini kan kadang-kadang ada yang baca wakaf. Ya, misalnya wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, kan kadang-kadang wakaf, diwakaf-wakafkan, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kecuali kalau Bapak baca Quran, kalau bukan tempat wakaf ya jangan wakaf, harus diulang. Kalau baca Quran ya, baca Quran itu Bapak baca pakai lagom ya tetap sesuai dengan tajwid, tidak dengan lagom ya tetap dengan sesuai tajwid. Misalnya saya baca afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariq wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah yasma'una kalamallahi summa yukharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Walaupun tidak dengan cara membacakan. Kalau kita bacakan afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana, kan gitu kayak kalau baca ya. Nah, itu kalau ya semuanya berharap mudah-mudahan Allah merahmati aja. Karena kalau bacanya kita kan terbata-bata ya Pak ya, baca kita ya nggak apa-apa kalau saya Pak. Iya kan makanya kalau kita tadarus Pak, kalau tadarus Ramadan Pak tadarus macam-macam orang bacanya kan. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalama. Ya nggak apa-apa. Iya. kalau dipaskan nafas dulu 2 kali sampai kalau mau baru semua Iya. Nah, dalam ayat ini kan nggak ada tanda wakaf wasolnya, mana nggak ada kan? Nah, itu sebaiknya dibaca satu nafas. Cuma kadang-kadang kalau saya lihat praktek, tidak semua itu ikut tanda baca juga tidak ada wakaf maupun ada praktek ada. Jadi kalau dalam praktek ada juga yang memang berarti tidak mengikuti tanda wakaf. Kan tahun banyak jauh. Nah, itu rubahnya rata-rata di wa dan di suma, itu kan banyak yang Ya. Sebetulnya kan berhenti itu kan ada 2 macam ya Pak. Berhenti sesuai dengan tanda wakaf ya, tanda wakaf, dan berhenti karena napas kita nggak kuat. Ini harus dibedakan. Kalau berhenti karena napas kita nggak kuat, mau berhenti di mana saja boleh, tapi harus diulang. Ini contoh. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad. Karena napasnya nggak kuat, mau berhenti di mana? Mau dipaksain sampai kanan, namanya nggak kuat. Tapi kalau sengaja berhenti ya jangan diwakot. Gitu ya Pak. Kalau sengaja Pak berhenti, misalnya berhentinya di fariq. Wa qad kana fariq. Nah. Karena tidak ada tanda wasol, tidak ada tanda wakaf, maka harus apa? Diulang itu
Bisa satu kata, dua kata, yang penting tidak memutus. Contoh. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Berhenti. Ngulanginya dari mana? Dari kalam, jangan dari Allah. Karena kalamullah tadi dua kata yang jadi satu. Majmu'. Jadi ada yang langsung summa langsung, Karena itu tidak merusak arti kalau langsung disuma atau diwaktu. jangan ngomong tidak merusak arti. tapi menghilangkan di tadi. Ya, kalau dibaca arti saya cara praktek di antara pada rupa suma itu nggak ada suka nggak diulang, tapi kan dari suma mulainya atau dari waktu Iya, maksud saya begini. tidak merusak arti. Walaupun tidak merusak arti, tetapi kapasitas kita sebagai pembaca bukan sebagai mujtahid yang bisa menentukan ini boleh dan tidaknya berhenti. Walaupun ada kalimat summa saya tahu, summa ini huruf ataf. Tapi tahu nggak kita, ketika kita berhenti di sini, ternyata maksud daripada kalimat ini masih ada kaitannya. Nah, artinya tidak menyalahi arti, tetapi artinya maksud dari ayat ini malah tidak sempurna. Ini contoh saya. Apakah kalian menginginkan supaya mereka percaya padamu, padahal sungguh ada segolongan dari mereka yang mendengarkan kalam Allah. Memang tidak merusak arti. Tetapi, ini maksud saya, tetapi orang yang mendengar kalam Allah ini, itu kan baik, Pak. Baik nggak orang mendengar kalam Allah? Baik, Pak. Tapi di dalam ayat ini tidak menjelaskan tentang itu. Dia menjelaskan tentang orang yang mendengar kalam Allah lalu dirubah. Loh, permasalahannya itu ada di sini malah. Kok Bapak mengatakan ini tidak menyalahi arti bagaimana? Paham maksud saya, Pak? Ini sebagian dari mereka itu ada yang mendengar kalam Allah. Benar tidak? Benar. Tapi ayat ini tidak menjelaskan tentang itu. Menjelaskan tentang orang yang mendengarkan kalam Allah lalu merubah. Kalau mendengarkan kalam Allah nggak masalah, Pak. Nggak termasuk ayat ini. Tapi yang dimaksud adalah orang dengar, tapi terus dia begitu mau menyampaikan kepada orang lain dirubah. Itu yang jadi masalah dalam ayat ini. Para sahabat mendengar kalam Allah tidak? Mendengar, tapi mereka nggak berubah. Makanya saya mengatakan, kalau tidak ada tanda wakaf, sebaiknya diulang. Ya memang aturannya begitu. Gitu. Nah, banyaknya orang tidak merubah hukum. Ya. Iya, maksud saya gini, kita jangan terbiasa minum minuman keras itu haram, tapi gara-gara semua orang minum, Bapak mengatakan boleh, ayo. Gitu. Jadi banyaknya orang yang melakukan tidak merubah hukum. Maksud saya, jangan terus kemudian kita mengatakan, kalau saya tetap mengatakan gini, gimana Pak kalau misalnya kita berhenti di kalimat kalam Allah terus kemudian langsung, kalau selama orang belajar mah nggak apa-apa. Tapi terus kemudian jangan mengatakan itu diperbolehkan. Salahnya orang belajar aja boleh kok. Gitu maksudnya. Ya, jadi maksud saya, jangan terus langsung menabrak hukum, karena di ayat ini tidak ada tanda wakaf, ya sebaiknya dibaca wasol. Kalau misalnya berhenti, diulang misalnya. Ada summa yang lain yang nggak ada hubungannya dengan ini, mungkin boleh. Kalau ini kan kalau Allah hubungannya dengan yang ini. Saya makanya bukan gitu, pembahasannya bukan itu. Pembahasannya adalah ilmu kita ini bukan termasuk mujtahid, orang yang ijtihad untuk menentukan ini berhenti atau tidak. Ilmunya masih cetek lah kasar. Taklid lah gampangannya gitu, Pak. Kita wajib taklid. Wajib taklid urusan tentang antara wakaf dan ibtidak. Gitu.
Nah, iya, makanya kita kan nggak punya ilmu aja nggak punya, ilmu tajwidnya nggak hafal kita. Mau nentuin mana berhenti di mana. Cuman kalau ya Itu. itu tetap ya Mungkin tidak sampai juga ilmunya. Gitu. Ya makanya tidak sampai memang karena udah konteksnya konteks kalimat bukan konteks kata. Konteks keseluruhan. Jadi kalau saya lihat kan mereka orang Timur Arab juga ya tidak selalu ikutin tanda wakaf. loh, gini. Ini harus diluruskan kalimat ini. Ya. Perbedaan antar ulama, ya, misalnya Imam Sudais atau siapa yang qori-qori yang sudah terkenal. Kok ketika dengan cara membaca mereka berbeda, ini berhenti dan ini tidak, ya, itu pasti mereka punya dasar. Kalau gini loh Pak, Bapak ngelihat deh, mushaf Quran yang terbitan Menara Kudus dengan mushaf Quran yang terbitan Madinah itu pun beda, karena memang wakaf dan ibtidah, wakaf dan wasol itu tidak termasuk di dalam Al-Quran itu. Itu kan ijtihadnya ulama untuk mengatur supaya kita tidak berhenti sembarangan, dan kita bukan di posisi untuk menentukan itu, gitu Pak. Iya, loh kalau saya buka mushaf Quran yang lain, misalnya, coba kalau misalnya ada nih, sekarang mau rata-rata udah terbitan Madinah semua. Saya masih punya kitab Quran, mushaf Quran yang terbitan Menara Kudus yang tahun 70 sekian, masih punya saya. Itu tandanya lebih lengkap Pak, karena kehati-hatiannya Ki Arwani Kudus itu. Kehati-hatiannya dalam membaca Quran. Nah kita itu kan masih pada taraf sedang belajar, ya. Kalau sedang belajar maka hukum kita ya taklid. Jangan ngomong taklid itu nggak boleh. Dalam satu hal tertentu karena kita nggak punya ilmu harus mengikuti apa yang ada. Bahkan sampai kita nggak tahu tanda ini itu. Misalnya nih contoh di dalam ini misalnya ada apa nih Jim? Nah ini tanda apa namanya? Boleh berhenti, boleh terus. Nah ini kalau sudah ada tandanya begini, terserah Bapak mau milih yang mana. Kalau berhenti ya nggak usah diulang. Ya karena kita nggak tahu. Kita kan hanya tahu Jim itu jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Kalau saya taklid sama Ustadz Nasikin nggak apa-apa ya, karena saya anggap guru. Ya guru itu namanya bukan taklid. Itu. Masalah itu kadang-kadang ada orang nggak belajar, dia hanya ini ada tanda berhenti, gitu. Maksud Kadang saya selain belajar jauh dari buku ya, kadang lihat praktek, jadi lihat dari praktek bacaan sholat misalnya, di Arab ini, terus di hati-hati Indonesia ini. Nah itu yang kadang-kadang justru malah membuat kita itu salah, karena bergurunya kepada membaca. Tapi background dasar kita Gitu. teori taksim dengan Kalau ibadah mahdoh saya mah tetap harus ada gurunya. Baca Quran harus ada gurunya, sholat harus ada gurunya. Karena membaca itu orang akan apa Pak? Akan punya apa namanya? Dia akal pikiran berekspresi, berimajinasi. Itu. Makanya Rasulullah saja ketika membaca Quran dikoreksi oleh siapa? Malaikat Jibril. Para sahabat membaca Quran dikoreksi oleh Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu. Nah ini masalahnya kan kadang-kadang kita dikoreksi nggak mau, dikoreksi ngeyel lah ya. Dan untuk Yang mana sih Pak? Fawasatona bihi jam'ah itu. Nah. ada yang dipenggal fawasot, boleh nggak? Nih. Fawasot sering berhenti pada ya dirangkai di ayat berikut sebelumnya, terus berhenti di fawasot.
Contoh misalnya gini, fa'asarna bihi naqa'an fawasat. Nah, itu nggak boleh. Nah itu saya lagi dari bawah di jamaah ulang lagi nih dari bawah. Nah, oh ini mungkin gini. Ini. Jadi kalimat fa'asarna bihi naq'an fawasat. Itu maksudnya gitu ya. Nah, memang dalam hal seseorang berhenti di kalimat yang seperti ini, nunnya memang terkadang dihilangkan. Kayak apa ya? Bihin, terus wal hajj itu karena memang ada kayak huruf yang hilang. Nanya kadang-kadang dihilangkan. Tapi tetap kalau kita mengulang tetap mulai dari fa wasatna bihi jam'a. Itu nanti sama halnya dengan bukan di sini ya. Ya, intinya sih gitu aja sih. Jadi kalau berhenti di misalnya fa'asarna bihi naq'an fawasatna bihi kan gitu bacanya. Nah, gitu ya. Jadi memang kalau di sini sudah mati, di sini mati gimana cara membacanya? Nah, masalah ini bukan nggak kuat baca terus ya. Jadi seolah-olah sudah kebiasaan itu. Kan pernah diajari sebaik-baik berhenti itu ya di akhir ayat. Di akhir ayat, ya betul. Padahal ini pendek-pendek, kenapa bisa berhenti di situ? Tapi dibacanya dari wal adiyati. Wal adiyati itu bakal kamu Terus. kamu kiro di sudahkan awasotana di jamaah pasar nabi nagaan pawasotana. Kayaknya di situ. Karena di sini ada lam alif itu loh. Di situ ada. Nah, makanya kan itu aja beda-beda kan. Ya. Enggak, maksudnya kalau di mushaf ada lam alifnya itu ya. Di situ ada lam alifnya. Iya. Ini kan banyak kan pawasat. Oh iya. Kalau di sini enggak ada. Jadi imam sholat ya. Jadi imam sholat itu bacalah yang dipahami, yang dibisa oleh makmumnya, yang pertama. Yang kedua, yang terbiasa didengar. Walaupun bacaan kita benar, tapi tidak terbiasa didengar, akan jadi fitnah. Itu ya Pak, maksudnya ya kalau baca sendiri sih silakan aja. Cuman kalau baca di depan orang, ya bacalah yang umum-umum aja. Ya. Cuma kadang-kadang gini, kan ada banyak ayat yang bisa dibaca dalam sholat, dalam beberapa surat. Ya. Terus hadis 30 itu kan kalau mulai ada yang menggolongkan, ini surat-surat pendek, yang surat-surat menengah, nggak ada surat panjang. Tapi kalau dalam surat itu lagi punya letak dulu sampai akhir doang, masa nggak kemana? Lah itu nafsu kita. Enggak apa-apa, selama itu boleh, jangan dibantah. Tapi kalau jadi dalam surat ada juga. Tapi dulu nggak pernah gimana? Dulu nggak pernah. Enggak pernah. Maksudnya gini Pak, maksud saya gini. Kita kan bicara hukum ya. Selama itu boleh, jangan dibantah. Tapi kan baca surat lain juga boleh. Jangan pakai tapi. Selama baca itu boleh, jangan dibantah. Iya. Makanya ini bicara hukum. Soalnya gini Pak, terkadang orang sholat itu kaitannya tentang nafsu. Ini yang jadi masalah bagi kita. Seolah-olah kita mau ngotak-ngotakan, ini imam suaranya bagus, ini ada imam suaranya nggak bagus. Terus ada yang kita dianggap kalau surat yang panjang-panjang itu hebat. Lebih baik, betul kan? Lebih hebat. Padahal kamu pernah dengar cerita nggak? Ada orang nggak suratnya panjang malah ditegur sama Rasul, kirain sholat pendek malah nggak ditegur. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?"